Hydran Podcast Network. Podcast Hydran masih bareng gua Putu. Dan masih ngobrol sama Matthew, dan kita tuh akan ngobrol tentang pembahasan satunya lagi. Tadi kan kita udah bahas tentang LGBTQ. Sekarang kita mau ngobrol tentang undercover Jakarta gitu. Nah, sebenarnya gue terlalu kayak itu tuh kata-katanya terlalu general gitu nggak sih? Kalau undercover Jakarta itu apa maksudnya? Lu kan tadi sempet sebelum kita rekaman tuh kayak lu cerita undercover Jakarta tuh banyak, ada gininya, bla bla. Yang lo maksud undercover Jakarta itu yang kayak gimana, Matt? Ya, namanya juga undercover kan berarti sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Oh. Bukan berarti setan ya, Joy. Tapi kayak lebih ke sesuatu hal yang ibaratkan orang tidak diketahui secara umum gitu. Oh iya. Tapi kalau misalnya emang lo mendalami dunia itu dan kalau misalnya emang lo kayak geluti lah gitu, sampai tahu seluk beluknya, nah lo akan tahu ada kayak gini-gini segala macamnya, gitu-gitu segala macamnya. Gitu. Oh iya. Kira-kira ada berapa hal yang menurut lo ini nggak umum untuk orang ketahui gitu? Ya, gue kurang tahu kalau misalnya sampai kayak misalnya orang ini udah tahu banget apa enggak ya. Tapi kalau misalnya gue nih orang belum banyak tahu kalau misalnya beberapa hal kayak misalnya ada beberapa hal yang ibaratkan more spesifiknya itu kayak ibaratkan dunia malamnya lah. Iya, dunia malamnya. Nah, dunia malamnya itu yang kayak ibaratkan adalah bagian-bagian part di mana orang yang taunya kalau misalnya cuma klub malam atau cuma sekedar kayak drugs atau narkoba gitu segala macam ya. Itu kan standar banget gitu kan. Atau misalnya kayak orang-orang yang ibaratkan Angelo yang pinggir jalan gitu kan. Nah, Angelo kan itu kurang lebih kayak gitu kan. Nah, orang cuma tahu sebatas itu doang kan. Tapi orang seluk-beluk di dalamnya lagi tuh kayak ibaratkan orang yang sering berduit atau misalnya orang-orang yang memang sering explore lebih lagi itu yang bisa tahu sampai ke dalam dan punya koneksi ya. Dan punya koneksi. Pastinya harus punya koneksi. Kalau nggak punya koneksi, mohon maaf nih, lo nggak akan tahu nih gitu. Oh, nah berarti kalau misalkan kita sebagai orang awam ini kalau kita benar-benar nggak punya koneksi itu nggak akan bisa kan? Ya lo cuma lihat luarnya doang, kulitnya doang. Oh. Kayak ibaratnya ya udah, ada di sini Angelonya paling banyak di sini nih, atau misalnya tempat biasa orang buat transaksi di sini nih, kayak cuma taunya di doang. Nggak tahu ke dalamnya ya? Nggak tahu ke dalamnya isinya ada apa-apa aja, fasilitas apa yang bisa lo dapet, atau misalnya kepuasan apa yang bisa lo dapet, gitu. Itulah yang akan lo ceritain di sini. Ya, kurang lebihnya secara general. Weh, takut li ya. Jangan sampai mendalam banget nanti gila juga. Weh. Nah, oke. Berarti kita akan mulai dari mana, Matt? Kira-kira hal apa yang akan lo sharing di sini? Gue juga penasaran nih. Gue awam banget nih. Apalagi gue bukan Jakarta. Nah, kalau misalnya dari gue sendiri ya, dari gue pengalaman pribadi gue lah, pribadi gue dengan channeling atau misalnya koneksi yang gue punya segala macamnya, ada beberapa hal yang cukup membuat gue tuh saat pertama kali denger atau saat pertama kali dikasih tahu di infokan ada kayak gini loh, itu buat gue sedikit kayak ternganga-nganga dan cukup shock juga sebenarnya. Waduh. Ternyata gue pikir hal kayak gini tuh cuma ada di luar negeri doang. Nah, ternyata ada juga di Indonesia, apalagi di Jakarta, di ibu kota besar kayak gini gitu. Spesialisasinya kan. Iya. Nah, gitu. Nah, hal-hal yang menurut gue gue bikin gue kaget ya. Yang cukup gue kaget itu adalah kayak misalnya ada beberapa tempat itu yang kayak bisa menyediakan kayak jasa kayak ibaratnya gini. Lo pengen fantasi ibaratkan fantasi seksualitas lo tuh pengen sesuatu yang berbeda, pengen experience tuh berbeda. Nah, itu tuh bisa disediakan ternyata di sini. Oh. Gitu kayak misalnya ibaratkan lo pengen ibaratkan namanya secara general yang mungkin orang udah banyak tahu misalnya gangbang party gitu. Sex party gitu kan. Itu bisa ada. Terus kemudian kayak misalnya lo pengen kayak fantasi seksualitas lo misalnya lo makan sesuatu tapi penyajian itu di atas tubuh orang. Oh, gitu. Iya. Contohnya di film-film gitu. Iya, di film-film gitu kan. Setahu gue kan cuma ada film-film bokep doang kan gitu kan. Film-film blue film gitu lah gitu. Tapi ini tuh secara real gue diperkenalkan tuh ada gitu. Nah, dan juga ada beberapa tempat nih di Jakarta yang ternyata itu bisa banget kayak lo ngeliat orang tuh secara exhibit gitu loh. Lo tau exhibitionist gitu kan? Iya, tahu. Yang orang suka pamer-pamer kelakuan gitu. Tapi itu memang ada gitu. Bukan kayak kita lihat di berita-berita yang tiba-tiba orang di jalan nunjukin alat kemaluannya gitu semuanya. Bukan kayak gitu, tapi memang ada tempatnya yang dimana lo tuh bisa nikmatin secara outdoor gitu. Diliatin orang gitu. Anjir. Gue pikir itu cuma ada di Belanda doang. Kalau di Belanda kan emang ada taman yang khusus spesialisasi kayak gitu kan. Nah, ini di Jakarta men, lo bisa nemuin kayak gitu. Itu bayangin sih gila, kayak gue pertama kali dikenalnya gue sampai, dan itu memang ada depan mata gue, dan itu gue
ngeliat kayak anjir gila. Berarti kalau misalkan kita mau ngeliat itu, kita harus kayak ada ini nggak sih kayak tiketnya gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau misalnya untuk kayak misalnya lu memang kayak yang VIP party lah gitu, Iya. yang memang spesifik yang kayak party khusus gitu, itu baru ada. Kayak lu harus ngedaftar dan harus pencet link ke dalam. Oh, gitu. berarti ini yang lo maksud adalah ini ada IO-nya. Ada IO-nya, IO-nya kayak gitu semuanya ada tempat nyediain kayak gitu ada. Tapi ada juga memang yang orang exhibitionist yang lu emang free bisa ngeliat secara langsung dan lu bisa interaksi secara langsung juga gitu. Oh. Tanpa perlu lu beli tiket segala macam, tapi enggak, selama lu punya keberanian untuk kayak bilang kan digrepe-grepe sama orang atau misalnya lu pengen grepein orang, nah itu ada tuh tempatnya kayak gitu-gitu. Waduh, gitu. seru nih. Nah masalahnya adalah ini tempat ini tuh bukan cuma buat kayak lawan jenis doang. Sama jenis pun ada. Sebenarnya juga ada khusus sama gitu. Khusus gitu. Oh. Dan itu kayak misalnya orang yang memang tahu atau memang udah common sama hal yang kayak gitu doang yang tahu lah tempatnya kayak gitu. Oh. Jadi ini bukan cuma jadi ini tuh bukan cuma kayak di klub-klub doang gitu. Ternyata ini tuh ada yang di luar klub pun ada gitu. Oh, berarti enggak, maksud gue tuh kayak ada bayangan gue tuh kayak ini tuh kita bayar ke IO atau kita bayar ke tempatnya. Kalau untuk yang ngadain acara kayak gitu, kayak kata gue bilangnya kayak misalnya untuk party-party kayak gitu, yang private party gitu, itu memang ada IO-nya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk yang di outdoor ini exhibition gitu enggak. Jadi emang orang datang ke situ karena udah tempat yang membuat kayak gitu, lo nyari pengalaman lo di situ ya udah, sama-sama tahu aja dan kita ngelakuin sama-sama di situ gitu. Berarti kalau misalnya exhibitionist nih, gue coba, gue pengen ngeliat nih, gue masuk ke situ, bayar gitu. Itu outdoor, gak ada pakai masuk-masuk, lu lewat aja lu bisa ngeliat sebenarnya. Oh, tapi gitu? orang kan kadang suka nggak ngeh kan, kayak orang cuma ngelewatin doang, tapi orang nggak tahu kalau itu tempatnya itu gitu, karena mereka mainin kayak memang di tempat terbuka, tapi kayak outdoor, tapi kayak gelap-gelapan gitu loh. Emang ada Satpol PP? Nggak ada. Oh, Dan itu bebas lu harus Satpol nyarinya PP. itu di atas jam 1 malam baru ada. Oh gitu. Wah. Kalau lu nyari siang-siang gitu memang nggak bakal nemu, nggak bakal katanya kayak taman biasa aja gitu, atau kayak jalanan biasa aja. Tapi ketika lu malam di atas jam 1 tuh baru tuh. Wow, mungkin kayak coba kita bedah sedikit dari yang kayak kita ngomongin yang kayak gangbang party gitu. Nah, gangbang party itu prosedurnya misalkan gini, gue sebagai gue mau lulusan kuliah nih, bachelor misalkan, party gitu lah ya, kira-kira gitu kan. Gue mau bikin gangbang party gitu. Gue sebagai orang yang mau menyelenggarakan atau punya inisiatif untuk membuat hal tersebut, event tersebut, gue harus ke IO-nya gitu. Iya, ada IO khususnya yang memang spesialisasinya dia tuh punya channeling ke semua, ibaratkan kayak misalnya lo punya targeting orang yang pengen undang orang yang kayak misalnya selebgram semua kah, atau misalnya orang-orang yang cuma memang secara umum tapi kayak lo open tapi kayak terbatas gitu kan, kayak harus ngedaftar dulu segala macamnya gitu. Itu ada IO yang khususnya buat ngejalanin kayak gitu. Anjing, berarti gue bayarnya ke IO-nya dan ke misalkan ke channelnya selebgram itu misalnya. Enggak, lo beri ke IO-nya aja, nanti IO yang nyari channelingnya. Oh gitu. Jadi itu udah ada semua ya. Jadi ntar mereka nyebar invitation. Ibaratkan tuh dia tuh kayak orang-orang populer Jakarta lah gitu, yang cukup dikenal gitu. Oh, anjir, serius. Berarti IO-nya nanti ngasih red card. Pastinya kan nama juga IO kan pasti ada red card. Lu mau ngadain pernikahan juga pasti ada red cardnya kan. Ada paket-paketannya. Oh, ada paket juga. Ada paketannya juga. Oh, gitu. mau paket yang kelas berapa nih? Iya, misal artis atau selebgram atau yang kayak gimana? Iya, sama lokasinya juga. Tempatnya lu mau kayak gimana gitu. Oh, lokasinya banyak, nggak cuma satu? Nggak cuma satu kan, tempatnya kan itu kita sewa tempat. Oh, tapi kalau yang sebagai pemilik tempat sewa tahu nggak hal itu bakal dipakai kayak gitu? Ya nggak tahu lah. Oh, nggak tahu. Ya nggak tahu. Betul cuma ada kayak birthday party gitu segala macam. Nggak mungkin lah kita bilang, gue mau sewa tempat lu dong, gue pengen bikin gaming kan nggak mungkin lah, langsung dikasih, gila. Ya itu semua serba undercover. Semua terlihatnya biasa aja normal, tapi sebenarnya itu di bawah itu ada sesuatunya gitu. Oh, nggak, gue kira maksudnya sebagai IO tuh kayak dia tuh ngasih tahu ke ownernya, ngasih budget ekstra kayak ya tolong ya diizinin kita bikin. Kagak lah, kagak tahu. Contohnya ini contoh simpel yang kayak kemarin yang penggerebekan tuh. Iya, yang itu. di Kuningan itu kan. Iya. Itu. Emang yang nyewanya kasih tahu, misalnya gue mau ngadain acara ini nih di sini nih. Sih. Kan nggak mungkin kasih tahu gitu. Tapi kok itu bisa ketahuan ya? Ya ada cepu kayaknya. Oh gitu. Itu bahaya kalau gitu tuh justru bahaya cepu gitu. Cepu tuh orang dalam juga ya? Entah orang dalam atau misalnya dia tuh sebenarnya udah jadi TO gitu lah.
TO dari polisi, misalnya dia tuh pengedar atau apa gitu segala macamnya kan. Pasti udah diincar dari lama iya, ya. udah dilacak-lacak gitu handphonenya gitu. Kalau misalnya nggak salah sih gue dengarnya kemarin tuh itu karena emang ada TO, salah satu TO yang memang karena kasus narkoba gitu yang dia datang ke acara itu makanya kena ketahuan ada acara itu. Oh, padahal sebenarnya kalau nggak ada si TO itu mah aman-aman aja. Gitu. Oh gitu. Anjing berbahaya juga kalau iya, makanya kalau kayak gitu. Jadi keluh kesahnya paling plus minusnya kayak gitulah. Kalau misalnya ketahuan ada cepat misalnya jadi TO, nah itu yang bahaya tuh kayak gitu-gitu. Tapi kan kita sebagai awam nggak bisa tahu dia TO apa enggak kan? Nggak bisa tahu. Nah, nggak ketahuan. Nah berarti kalau misalkan kita coba balik lagi terkait dengan gangbang party misalnya ya. Kira-kira kalau kita sebagai penyelenggara itu kan, lo tau nggak sih kira-kira kita tuh bayarnya gimana gitu? Terus range budget yang harus kita keluarkan tuh berapa? Kalau range-nya itu semua tergantung sih ya. Secara gue tuh nggak pernah untuk menjadi penyelenggara ya. Jadi gue nggak tahu rate pastinya berapa. Pastinya cukup mahal lah. Gue peserta doang ya? Undangan, invitation bukan peserta lah anjir. Gila lu. Bedanya invitation apa anjir? Ya kalau invitation kan undangan lo di-invite untuk datang ke acara itu gitu. Untuk kayak misalnya lihat-lihat atau misalnya datang buat ramein gitu kan. Tapi beda kan gangbang party. Iya tapi gue nggak ikutan anjir, gila lah. Kirain gue lu invitation untuk join. Karena sometimes tuh kayak misalnya ada yang datang ke sana terus tiba-tiba salah satu syaratnya ketika udah masuk ke ruangan itu adalah lo harus shirtless. Oh gitu. Berarti apa ya? Iya, masuk no clothes attached lah gitu. Oh. Nggak boleh pakai baju sama sekali. Iya, sama sekali. Harus naked gitu kan gitu. Ada yang cuma masuk kayak gitu. Iya, gitu. Telanjang masuk. Serius, ada kayak gitu-gitu. Jadi halo, masuk terus harus telanjang ya, terus bajunya gitu. Nah, di samping itu nih. Iya. Ini kayak selepetan doang sih kayak selepetan. Di luar pada itu. Jadi kan kalau misalnya kita tahu nih ke orang-orang kayak Jakarta itu ya. Iya. Kayak kan kita tahunya kayak kehidupannya kayak baik-baik aja karena emang DKI ini sekali. Sementara di balik itu tuh juga sebenarnya begitu sering kayak ngadain acara-acara kayak gitu gitu. Dan memang kalangan terbatas gitu. Iya, nggak mungkin lah yang nggak mungkin yang alay-alay lu undang yang lu anak siapa anjir kayak maksud itu background check anjir. Oh, harus dicek gitu ya? Iyalah, kan soalnya kan kayak ibaratnya emang orangnya kelas atas semua gitu ya. Ternyata mereka tuh bisa nyelenggarin acara-acara kayak gitu juga dan cukup sering. Nah, ini gue dapat infonya tuh dari teman gue yang ibaratnya kan dalam satu circle itulah gitu. Oh, ya mungkin kalau misalkan dia nggak punya background apa-apa berarti ya only invitation doang kayak lo tadi misalnya gitu. Iya, only invitation tapi kan kayak orang juga tahu nih lo siapa-siapanya gitu. Kayak lo siapanya dari siapa? Iya, siapa dari siapa gitu. Gitu. Kalau berarti kalau misalkan lo invitation gitu, gue agak kayak apa ya? Gue coba membayangkan gue nih yang di-invite gitu ya. Ayo dong datang gini. Ini apa? Party gitu ya. Terus gue ngapain gitu. Nah, ya ngeramein aja. Nah, apa ya, kita tuh sebagai tamu gitu yang di-invite sama penyelenggara, kita tuh role-nya ngapain gitu? Apa cuma ngeramein doang atau ngapain? Jadi di situ lo bisa milih kan, entah itu lo join dalam acara itu atau lo cuma pengen kayak kayak misalnya ada orang yang baru gitu yang cuma pengen kepo, pengen tahuin segala macam gitu, bisa juga sebenarnya kayak gitu. Cuma mostly kebanyakan orang yang datang ke situ ya pasti udah kejadian ikutan gitu. Oh, jadi kalau misalkan invitation, bisa aja nih gue invitation tapi gue interest nih. Iya masa, ya boleh ikut lah. Oh boleh. Boleh lah, kan lu di invite situ lu bebas ngapain aja dan ya maksudnya di situ juga kan ada misalnya lu nggak mau nih nggak mau ikut segala macam ya nggak apa gitu. Oh, berarti ya kirain gue kayak lu invitation nih tiketnya warna merah, ID cardnya merah. Kagak anjir. Ya kan nggak boleh. Nggak gitu. Karena udah ibaratnya dianggap semua sama di situ. Terus kalau misalkan berarti acaranya kayak geng party itu ada rundown-nya juga? Ada rundown-nya. Bahkan ada di salah satu rundown yang kemarin acara itu ada juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus kalau saya kemarin kan dia kebetulan kan spesial buat 17-an kan. Kan pas gue liat rundown dan segala macamnya ada lomba misalnya siapa cepet-cepet keluar gitu. Kan ada juga gitu. Itu kocak juga ya. Ya lumayan lah gitu. Jadi kayak gue baca rundownnya gue cukup ngakak juga sih gitu. Spesial kemerdekaan gitu. Itu kalau yang kayak gitu kan pesertanya banyak ya. Dan semua pasti nggak kenal kan, nggak random kan. Justru kayak gitu kan memancing adrenalin lah. Kalau udah kenal kayak lu ini sih kayak udah kenal kayak bosen lah gitu kan. Nggak seru juga. Kan orang situ justru malah nyari experience baru kayak orang yang belum pernah ada kenal segala macam gitu. Oh,
anjing, gue jadi penasaran kayaknya. Wah, seru nih kayaknya. Seru banget parah. Apalagi kalau misalnya itu kayak misalnya penyelenggara itu ngadain kayak misalnya acara lomba makan sushi tapi di atas badan orang sushinya ditaruh. Iya itu Nah, dia. itu kan ada tempat-tempatnya yang jadiin acara kayak gitu juga gitu. Itu berarti orangnya dari kita atau dari mereka? Dari mereka. Oh. Orangnya yang maksudnya yang ditaruh sushinya itu dari mereka. Tapi kitanya yang sebagai yang udah bayar tiket segala macamnya, kita sebagai penikmat. Kita boleh milih nggak? Saya mau dong ininya yang tidur di atas sana si artis A gitu, misalkan. Ya tergantung lah, itu bisa orangnya bisa dibayar apa enggak gitu kan, semua all about money. Oh iya benar juga ya. Iya. Selama ada uang mah. Sama doang ya sah-sah aja gitu kan. Siapa yang nggak mau juga gitu. Tapi mostly kebanyakan tuh cuma orang-orang yang jadi kayak gitunya ya. Orang-orang yang biasa tapi yang memang good looking. Bagus, iya. Yang oke lah gitu. Iya. Kalau misalkan kita ngomongin undercover gitu ya, mungkin hal-hal yang gini nggak bakal bisa tuh dijangkau sama orang-orang biasa kan? Nggak bisa dijangkau banget sih. Kalau kita yang bener-bener awam gitu, itu kan nggak mungkin dipublikasi juga kan? Iya. Nggak bakal publik tuh. Nggak. Jadi kayak memang mode to mode aja. Jadi sesama circle aja gitu. Makanya dicarinya orang yang memang udah punya circle yang udah banyak gitu, yang jadi ibaratkan kayak marketingnya lah, yang buat ngasih tahu gitu. Berarti kalau misalnya gue awam, anggaplah gue awam nih nggak ngerti apa-apa, terus gue tuh tertarik sama hal-hal yang gitu, gue tuh kemana ya? Kan nggak mungkin dia publik atau punya website sendiri kan, nggak mungkin kan? Itu nggak ada website-nya. Gue nggak akan bisa dong. Berarti kemana nih gue caranya? Ya cari orang yang memang ibaratkan ada yang nawarin lu mau nggak mau. Oh harus gitu. kita nyari orang yang kayak gitu. Iya. Si promotornya atau si marketingnya lah. Gitu. Atau misalnya temen lu yang udah diundang ke acara itu, dia nanti akan kasih tahu. Biasanya kan pasti dia akan ngajak-ngajak orang juga gitu. Oh. Ya, tapi biasanya disaranin untuk orang-orang yang udah kenal gitu. Karena kalau misalnya nggak kenal kan takutnya kan cepu-cepu tadi gitu. Oh cepu ya sih, cepu ya. Gitu. Berarti gue kalau mau kayak gitu ya nunggu invitation dari lu gitu kan? Iya kayak gitu. Oh. Udah jarang juga sih karena gue dapet invitation kayak gitu. Kalau dulu mah aktif. Waduh. Kenapa di pandemi ya? Apa? Pandemi kayaknya. Ada manfaatnya juga pandemi berarti ya. Tapi yang kemarin ke gerbang bukannya pas pandemi? Iya pas pandemi. Itu gue juga taunya kan cuma sekedar tahu doang gitu. Oh gitu ya. Setelah tahu dikirimin invitationnya gitu kan, randomnya sekian. Sudah, untungnya nggak ikut kan. Untung nggak ikut. Coba ikutin di penjara dong. Alamat. Masuk juga kan ke berita anjir. Iya. Berarti kalau masuk berita ada iklan dulu lagi. Nah iya kan. Berarti kan tadi hal-hal yang kayak gitu kan, geng-geng party, terus yang makan party yang di atas tubuh orang, iya. Terus kira-kira ada hal undercover apa lagi di Jakarta yang itu yang menurut gue yang exhibitionist itu sih, yang menurut gue nggak banyak orang tahu. Pas gue kasih tau ke temen gue pun, hah serius lo ada tempat kayak gitu? Itu tuh dari kapan dah? Itu kalau kata temen gue sih udah lama gitu. Gue aja tuh sebenarnya baru tahu gitu. Tapi kan. orang-orang nggak pada tahu, publik nggak tahu. Nggak bakal nggak sebenarnya. Sebenarnya itu tempatnya public space banget. Cuma mungkin orang sekitar situ pada tahu kali ya. Tapi kalau misalnya warga sekitar tahu mungkin. Tapi kalau misalnya secara general itu orang pasti nggak akan tahu gitu. Oh, anjing keren juga ya. Nah lokasinya itu ada di daerah Grogol sama daerah Cawang. Hah, jauh amat. Grogol dan Cawang gitu. Ada tempat-tempat itu, tapi orangnya berbeda. Cuma memang tempatnya memang kayak gitu gitu. Oh, berarti kalau Cawang kan kayaknya nggak ada taman, ada pinggir jalan doang. Iya, pinggir jalan. Jadi kalau saya di Grogol itu di taman, di Cawang itu di pinggir jalan. Oh. Kayak di bawah-bawah jembatan kebun. Enggak, gitu. kayak di bawah jembatan gitu. Hah, di balik-balik tembok gitu. JPO. Enggak, jembatan flyover. Oh, ada yang gitu. Ada kan ada flyover yang baru-baru gitu kan yang lagi direnovasi itu. Oh, di situlah ada tempat-tempat publik. Iya, tempat kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita di tempat publik nih, otomatis kan kita nggak bisa nyangkal bahwa ya kita nggak tahu ya, siapa tahu nanti ada apa patroli misalnya. Itu yang jagain siapa? Makanya dia berhasil tuh jam 1 malam ke atas. Di situ biasa daerah-daerah itu kan jarang banget patroli lewat. Oh gitu. Iya, jarang banget patroli. Bahkan itu sebenarnya di ujung jalan itu tuh ada kantor polisi. Hah? Cuma memang kagak ada patroli apa-apa. Kantornya doang. Kantornya ada polisinya juga.
Oh, berarti kalau misalkan kita udah ke area situ, kita coba caranya pelan-pelan aja gitu, kayak pura-pura nggak Lo tahu. jalan aja pelan-pelan. Pasti di situ tuh kayak ada kelihatan kayak orang udah berdiri-diri, atau misalnya ada orang yang parkir standby situ berdiri kayak segala macam kan. Pasti tahu kayak misalnya lu berhentiin aja. Pasti kayak dia tuh kayak speak kayak ngajakin lo gitu. Sini gitu. Anjing, manggil. Serius itu beneran. Terus pas udah misalnya lu turun nih, misalnya kalau misalnya pas keberuntungan lo lewat dan tiba-tiba di situ mereka udah lagi sedang melakukan hal kayak gitu, lo cuma bisa nonton doang dari dalam mobil gitu. Oh, kita nggak bisa turun. Bisa turun, bisa lo mau join nggak apa-apa. Maksud gue kan, sometimes orang tuh ternyata takut buat turun kan. Oh iya bener. Kayak deg-degan, apalagi kalau misalnya orang newbie gitu kan, kayak baru pertama kali cuma penasaran terus pengen lihat, kebanyakan cuma pengen nonton doang, pengen tahu kayak gimana gitu kan. Nah gue sering sama temen-temen gue kayak, ya udah coba kita explore, kita cari tahu gitu kan. Pas datang ke sana, wah gila, ini bener lagi rame nih. Pas keberuntungan lagi rame, parkirlah kita standby di situ kan. Waduh, tapi mesin mobil jangan matiin, kalau misalkan ada apa-apa kan bisa langsung kebut kan, kabur kan. Oh iya bener. Berabe juga kalau tiba-tiba ada razia segala macamnya kan. Nah, terus tapi ada juga pernah temen gue sekali yang ikutan turun gitu. Dia penasaran juga lah ya. Penasaran gitu segala macam kan. Tapi udah tuh ada juga yang kayak ibaratnya kayak sampai oral, ada yang sampai coli-colian gitu ada juga gitu. Tapi kan kalau gini ya, zaman sekarang tuh orang kayak suka gampang takut sama kejadian apapun gitu, kayak mungkin karena orang Indonesia ini banyak yang suka modus, jadi kadang orang minta tolong anterin saya ke depan, itu aja orang udah takut misalnya, Pak saya nyasar, saya ke rumah saudara saya, ternyata rumah saudara saya udah nggak di sini, terus orang dikit-dikit kan pasti curiga, kayak kadang cewek jadi pancingan buat begal misalnya. Kan jadi apa ya, kayak takut kan. Tapi kalau di tempat itu mah ya nggak bakal dijamin ya. Sebenarnya dijamin karena ibaratnya di situ orang ke situ juga kayak bukan orang daerah situ juga, dan memang itu bukan orang daerah situ juga kalau menurut gue ya. Karena mereka tuh datang juga pakai kendaraan ke situ gitu. Sama kayak kita. Sama kayak kita juga gitu. Kayak kita datang sana pakai kendaraan juga, dan kayak emang udah tahu karena tempatnya di situ buat tempat kayak gitu. Jadi ya udah kayak sama-sama tahu aja gitu. Cuma kalau di Grogol sih aman-aman aja ya. So far kalau misalnya yang di Grogol itu. Tapi kalau misalnya di Cawang itu yang masih agak sedikit was-was. Karena terlalu terbuka satu, sama di sana kan emang agak-agak rawan-rawan begal juga kan. Oh iya, emang rawan begal ya? Ya kalau di Cawang kan rawan begal juga. Oh iya, berarti kocak juga anjir, lagi eksibisionis. Nah makanya kita lihatnya kalau misalnya lagi rame aman, tapi kalau lagi sepi-sepi kayak gitu waspada juga gitu. Oh maksudnya yang eksib sepi gitu? Iya. Nah itu kan gue herannya orang ternyata kalau misalnya eksib itu semakin mereka tertantang, semakin deg-degan, malah semakin demen gitu. Oh gitu ya? Asli. Itu gue sampai kayak pertama kali gue tahu itu kayak anjir, ternyata Jakarta nih punya hal-hal yang kayak gini gitu. Di luar, di samping kayak gue taunya hal kayak gini cuma ada di Belanda doang kan. Iya, Belanda udah punya area sendiri kan. Ada yang area khusus buat kayak taman itu yang buat melakukan hal yang kayak gitu. Nanti kalau Jakarta apa ya, dipikir-pikir kan kalau ngelihat daerahnya kan Jakarta kan padat banget ya. Padat banget, makanya kan gue bilang tadi orang kalau misalnya emang nggak tahu tempatnya buat ini, cuma taunya ya udah taman biasa, jalan biasa gitu. Iya ya, nggak ngeh jadi. Ya gue udah berapa tahun sih tinggal di Jakarta, gue sering lewat dari situ, tapi gue baru tahu kalau di tempat itu tuh buat kayak gituan gitu. Oh ini dari lama juga ya? Udah lama sebenarnya. Yang Grogol sana juga udah lama banget. Udah lama banget. Wow, baru tahu gue. Seru sih, maksudnya kalau ngelihat hal-hal yang kayak gini kan biasanya mungkin kalau hal-hal yang kayak gini kan identik dengan yang namanya private, tertutup, ini di pinggir jalan gitu, terus kayak jalan bukan itu jalan umum ya? Jalan umum, jalan raya gede cuy. Buset, kayak lu kalau balik ke arah Bekasi lewat situ juga kali ya. Jajan seberang kampus lagi. Seberang kampus? Iya. Kopsin Cawang itu? Iya. Anjing, itu kan ada TNI atau apa? Ya kan gue bilang ada kantor polisi gitu. Tapi aman-aman aja tuh, jalan-jalan aja. Anjay. Nah kayak gitu makanya. Tapi kalau kita mau join, enak dong, gak usah bayar. Iya, kan itu emang khusus buat kayak eksibisionis gitu. Emang orang-orang yang cari penantang, atau misalnya orang yang memang menurut gue sih agak sedikit aneh juga sih, kayak eksibit kayak gitu kan, kayak fetishnya mereka kayak gimana sih anjir, gila kayak diliatin orang harus kayak rame-rame kayak gitu, dan mereka enjoy aja gitu. Dan di situ kan ada tukang jualan-jualan kan? Kebetulan kalau jam segitu tukang jualan udah nggak ada. Oh iya, jam 1 ding ya? Jam 1 ke atas, mohon maaf nih. Iya kalau malam kan maksudnya jam 10-an, jam 8-10 kan masih jam 2 ke bawah tuh lebih ramai lagi gitu yang datang. Makanya lu terima kalau datang tuh jam 2-an gitu sana. Jadi kalau jam 1 kan masih kayak ibaratnya orang masih searching nih. Kalau jam 2 tuh biasa pas datang udah main gitu. Oh sekarang kan jam segini belum.
Leuga seru. Hal-hal yang gitu tuh yang gue jarang temuin gitu karena kalau misalnya biasanya kan yang common yang kita sering temuin kan kalau misalnya kita terkenal nih ada namanya tempat kucing-kucing Jakarta pada ngumpul. Oh, lo tau iya. istilah kucing kan? Tahu. Ada istilah kucing, ada istilah ayam gitu kan? Iya. Kalau istilah kucing kan lebih ke cowok kan? Cowok, iya. Nah ada tempat biasa kucing-kucing Jakarta pada ngumpul. Nah salah satunya kan udah ditutup kemarin tuh. Oh, yang kemarin sempat itu ya? Yang sempat ditutup yang rame itu, yang lagi PSBB kok rame banget ngumpul iya, gitu kan? Iya. Itu kan udah ditutup, jadi kayak udah agak melipir pindah kemana-mana gitu. Karena itu dari dulu aja tuh. Kalau misalnya dulu ya, itu even kayak sekelas public figure itu pada nongkrong situ dan cari kucingnya di situ. Oh, public figure juga ada yang nyari? Ada beberapa dulu yang memang udah public figure yang memang udah ketahuan dari dulu dia kayak gini. Iya. Tapi nyarinya ke situ gitu, tapi secara diam. Kalau misalkan apa ya, sekarang kan banyak juga yang tempat-tempat gitu tuh bisa menyerupai hal-hal yang kayak tempat gym, ruko-ruko biasa. Ya makanya sekarang tuh kan semakin beredar kemana-mana. Kalau dulu kan spesifik tempatnya, lu kalau mau nyari ya ke sini gitu kan. Oh, udah ada nih tempatnya ini. Udah tempat ini gitu. Kalau sekarang kayak everywhere udah ada. Entah di tempat gym, lu mau ibaratkan ke mall, lu ke toiletnya aja tuh ada. Hah? Toilet ya? Ya toilet, makanya tuh hati-hati bahaya sekarang kalau di mall-mall banyak toilet. Gimana? Maksudnya gimana? Kok mall bahaya ada toilet? Ya kan mall harus ada toilet, kan terus mau buang air di mana? Nah, itu dia. Ya, terus gue penasaran, kenapa mall bahaya? Nah, kalau misalnya orang sering menjelajah dunia maya gini kan, berselancar di dunia maya gitu. Iya. Sering tuh kalau misalnya di luar negeri kan sering lihat tuh, apalagi kayak di Thailand, di mana gitu kan, suka ada crush gitu kan di toilet gitu kan. Ternyata di Indonesia, di Jakarta pun ada. Waduh, gitu. Gimana? Sometimes itu suka kejadian gitu kan, kayak ibaratnya kayak ya udah kalau udah sama-sama tuh di tempat yang ini segala macamnya, ya udah itu kejadian aja di toilet gitu. Atau misalnya kita proses kenalannya kayak ibaratkan dari online. Enggak dari online, kejadian di tempat. Langsung. Belum tahu dia siapa? Pokoknya asal ketemu lihat situ, wah kayaknya mungkin sama-sama tertarik atau saya sama-sama penasaran gitu juga. Ya udah langsung lah gaskan di situ. Anjing. Jadi keras-keras kayak gitu suka terjadi juga di toilet umum. Bisa juga kejadian gue yang dulu pernah banget tuh gue alami itu, gue pernah ke salah satu mall di bilangan Jakarta Selatan lah pokoknya gitu kan, bilangan Jakarta Selatan yang udah dulu terkenal banget sama ini tempatnya isinya kebanyakan orang-orang kayak gini semua nih. Oh, udah ada segmentasinya nih. Udah segmentasinya gitu kan. Gue kesana kan karena emang lagi main sama temen-temen gue gitu. Pas lagi pengen udah sendirian, pengen balik sendiri, gue pernah dikejarin sampai naik taksi. Hah? Serius, pas gue mau naik taksi, dia panggil gue di switch-switchin gue kan ketawa juga nih, orang siapa anjir yang ngejar-ngejar gue kan gitu. Akhirnya ya udah gitu, ternyata itu suatu hal yang common banget untuk kejadian di situ pas gue cerita ke teman-teman gue gitu. Anjir, hal-hal gitu nih yang gue jarang denger gitu. Ya itu ya, kejadian keras di kalau misalnya di toilet kan, kayak misalnya lu lagi buang air kecil nih, terus di sebelah lu ternyata ada yang ngelirik-ngelirik kayak gitu-gitu. Nah, itu bahaya tuh coy, hati-hati. Oh, berarti kalau ada yang lu lagi kencing di toilet kan, toilet berdiri nih ya. Terus kalau sebelah lu kiri kanan lo kayak agak ngeliat-liat lo, itu lo harus hati-hati. Harus hati-hati lah, gila. Karena normalnya orang itu namanya etika ketika di toilet umum kan. Iya. Ya kalau misalnya lu sendiri ya urusan lu sendiri gitu. Iya, maksudnya matanya atau ini fokusnya ke diri lu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ketika lu udah mulai kayak mata lu jelalatan kemana-mana, nah itu lu harus tanda tanya sedikit gitu. Berarti kalau misalkan dua-duanya nih ternyata nggak kenal, baru kenal, terus dia dua-duanya jelalatan, cara ngekliknya biar ting gimana ya? Gini, basically kan kalau misalnya toilet berdiri itu kan, yang buat buang air kecil berdiri, itu kan biasa per toilet itu kan misalnya ada 5 tempat gitu kan. Kalau misalnya satu orang udah di sini, yang lainnya masih kosong, harusnya lo lengkapin satu dong. Oh iya. Bukan berdiri sebelah-sebelahan dong. Justru makin jauh kan. Makin jauh gitu kan, kalau misalnya normal orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ketika orang itu pas lagi kosong kiri kanan semua, tiba-tiba dia mepetnya ke lu, ya satu harus hati-hati juga di situ. Oh, rumusnya gitu. Terus gitu. Ketika tapi kalau sama-sama klik, bisa jadi langsung kejadian di situ gitu. Nah, berarti kalau misalkan kejadian di situ, caranya gimana di move ke toilet yang tertutup lah. Loh, oh gitu. Anjing gue. Gitu kalau kayak di situ. Ada bisa jadi kayak gitu, masuk ke toilet tertutup, atau misalnya keluar terus kayak tukeran nomor, atau mereka langsung move ke tempat lain gitu. Oh, berarti kayak toilet lah. Jadi titik poin mereka, meeting poin pertama kali gitu. Klik atau enggak di situ, ya kejadiannya semua di situ kejadiannya. Secara cepat lah pokoknya. Ketika lo klik, oke, bungkus. Ketika klik tapi enggak oke, udah. Oh, kalau gitu mah ngapain ke mall ya? Maksudnya mall itu kan apa ya, probabilitas ketemu orang-orang gitu lebih kecil. Beda sama kalau misalkan lu datang ke klub-klub aja ke toiletnya. Kalau ke toilet di klub kebanyakan masih ya bilang kalau misalnya bukan toilet yang spesifik, misalnya klub yang memang bukan klub spesial kayak gitu untuk kayak gitu juga susah dapetinnya. Oh,
Lebih gampang mall sekalian. Lebih gampang mall sekalian. Jadi kayak random person datang situ, ketemu, terus udah gitu. Terus mereka yang kayak gitu, terus misalnya kejadian nih, udah klik kejadian di toilet, move ke toilet yang tutup, walaupun bawahnya kan pasti ada selah. Iya, ada selah. Iya. Terus pulang, keluar toilet, udah sama kayak udah gak kenal lagi ya udah biasa. Anjir gitu. Iya. Makanya itu sensasi-sensasi yang ibaratnya orang-orang yang memang punya fetish kayak gitu doang tuh yang bisa kayak gitu. Kan ada juga memang orang yang memang ibaratnya dia hyper gitu, tapi kalau misalnya dia fetish seperti itu nggak akan mau ikutan gitu. Oh ya, walaupun dia suka, tapi kalau itu berisiko menurut dia nggak bakal ya. Ada juga orang main aman doang kan. Iya. Karena kan itu resikonya satu ditangkap. Iya, kalau misalnya tiba-tiba kegerbek atau misalnya dikotok-kotok, mampus juga lo dikeliling mall ya kan. Anjing itu dia, resikonya lebih gede kan daripada enaknya. Oke, nah itu kan termasuk hal-hal underground yang mungkin di luar sana mereka tuh kayak nggak tahu kan. Nah, lu kalau misalnya pernah nonton Jakarta Undercover tuh film tuh, Momar MK, ya. Itu lumayan menguak sisi lain dari Jakarta juga sih sebenarnya. Kayak misalnya ada namanya juga kayak misalnya arisan brondong atau misalnya. Iya, itu gue masih penasaran arisan brondong itu. Itu kan cuma bisa dilakuin sama yang ibu-ibu berduit kan. Orang berduit gitu. Dan itu memang ternyata emang kejadian nyata gitu. Yang memang bukan hanya kayak misalnya ibu-ibu berduit juga, tapi kalau misalnya ada ibaratnya gadun-gadun lah, gadun-gadun berduit juga ada gitu. Gadun-gadun berduit. Iya, nah itu gue juga pernah dengar ya. Ada salah satu ibaratnya cowok lah gitu kan, bawa bapak gitu udah om gitu lah kan. Tua kan panggilnya sebutannya gadun kan, karena berduit ya. Iya. Tinggal tuh di salah satu perumahan mewah lah di kawasan Jakarta Selatan gitu kan. Iya. Nah ternyata isi rumahnya itu berondong semua coy. Hah? Nah, gue gak ngerti lah, ada namanya di situ, ada istilah itu disebutnya tuh kamar bujang gitu lah. Kamar bujang itu, tapi emang isinya tuh dia mungkin saking kayaknya, jadi dia punya rumah keluarga itu sendiri. Nah ini rumah ini khusus tampung berondong. Lu bayangin dari sampai tukang kebunnya aja, tukang kebunnya itu masih muda. Loh, dan dijadiin kayak berondongnya dia juga gitu. Tapi dibiayain sampai lulus kuliah coy. Waduh, dibiayain, pokoknya di-maintain semua. Jadi semua berondong-berondong itu dalam situ wajib untuk workout tiap hari. Jadi badannya harus tetap kelihatan sehat, bagus, maskulin gitu kan sehat gitu. Tapi kayak gitulah. Diurus lah sama dia gitu. Ya sebenarnya terlepas tadi dia apa-apain atau enggaknya ya. Iya, itu urusan lain lah. Urusan lain lah. Pokoknya dia nyekolahin, ngerawat gitu kan. Itu juga sebenarnya bentuk. Mungkin kalau untuk cowok-cowok itu sebenarnya nggak mau kali ya hal-hal kayak gitu, tapi terpaksa keadaan kali ya. Makanya kalau misalnya sometimes kita lihat nih event public figure ya. Iya. Kok kita udah lihat jarang banget nih orang nongol di televisi. Tapi kok kayaknya duitnya banyak-banyak aja gitu kan. Iya, itu gue penasaran sih. Itu anjing gitu. Nah bisa jadi tuh ada penyokong dananya dari belakang. Terlepas dari dia biasa masuk ke acara offline. Iya. Kita kan nggak boleh negatif tinggi juga lah ya kan. Mungkin offernya mungkin kenceng gitu kan. Tapi di samping belakang itu ternyata mungkin dia ada sponsornya. Gitu. Ada yang penyokong dananya itu sendiri lagi. Nah kan itu common taste yang bukan terjadi ke artis cowok doang, artis cewek pun juga sama kayak gitu kan. Iya bener. Kalau misalnya gue bilang, ini cewek perasaan udah nggak pernah kelihatan di TV, tapi kok kayaknya hedon banget, jalan-jalan ke luar negeri mulu. Iya betul. Kan itu harus jadi pertanyaan dong. Kira-kira ini kenapa sih kayak gitu ya? Beda kalau misalkan mungkin dia lagi pacaran sama siapa. Ya beda kan. Nah kalau ini pacaran kagak, nggak pernah dipublis di mana-mana, nggak pernah nongol di TV. Instagramnya bersih banget. Iya makanya kan. Nah itu kayak gitu yang menurut gue ada penyokong dana di belakangnya gitu. Tapi karena kalau misalkan saya sih. Apa ya kalau misalkan gini, kita ngomongin yang paling rame gitu ya, katakanlah mungkin artis atau selebgram atau skuter misalnya seleb kurang terkenal, dia dibiayain sama gadun misalnya, ya dia mewah-mewah lah, foya-foya padahal dia nggak kerja nggak apa, jarang nerima job misalkan. Nah kalau misalkan itu kan lumrah ya, kayak udah biasa aja gitu. Kalau cowok yang dibiayain gadun cowok itu gimana, maksudnya tujuan si gadun ini apa karena itu dia tadi dia mungkin memiliki penyimpangan seksual juga, mungkin orientasinya di gadun itu berbeda. Dia mungkin udah punya istri, punya anak segala macam, tapi di luar itu dia masih punya yang bener ya gitulah dirinya gitu ya. Dirinya gitu yang simpanannya dia gitu dibalik gitu kan. Kalau orang-orang yang gitu ya gimana ya, kayak dia tuh udah ya umurnya pasti udah tua kan, udah tua gitu, tapi masih apa ya, hasratnya tuh masih nggak hilang gitu. Nah itu dia, gue kan punya teman nih yang ibaratkan dia tuh masih muda banget, tapi dia punya gadun, tapi gadun itu udah tua banget. Nah gue bilang dia tuh dibilang ke gue, cerita ke gue, saya dapat enaknya.
enaknya satu, orangnya suka sama Liga Dunia, suka sama dia, Iya. tapi Royal. dia ini royal, tapi tidak pernah dia-apain. Serius nggak pernah dia-apain. Nah itu yang enak tuh. Nah itu yang enak kan, gue bilang, berarti lu gila anjir, beruntung banget dong dapet gini segala macamnya. Iya, kayak ibaratnya yang penting gue tuh selalu ada buat dia, nemenin dia gitu segala macamnya, jalan bareng sama dia, atau misalnya cuma ibaratnya orang bilang kadal-kadalan lah. Oh iya, kadal-kadal. Kadang-kadang kan biasanya nggak mau ngapain, dia juga nggak mau ngapa-ngapain gitu, Liga Dunia ini gitu. Jadi kan jatuhnya enak kan, Dikasih sokongan. dia dikasih mobil, dikasih apartemen, segala Matahari aman. Matahari aman. Gitu kan. Tapi kan bukannya kalau udah tua letoy juga. Nah makanya mungkin karena letonya itu jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi beruntungnya kalau misalnya, ya bukan saran sih, kalau misalnya lu nyari kayak gitu itu carinya udah tua, jadi nggak ada ngapain tapi dapat benefitnya banyak coy. Masalahnya gimana nyari yang tua anjing? Apa ya? Kita nyari yang muda aja kadang. Saran gue nih ya, ini saran gue nih ya. Nah ini dia nih. Perbagus Instagram lo, posting di Instagram lo yang bagus-bagus. Biasanya ngeliatnya dari situ dan jangan dikunci Instagramnya. Oh gitu cara jalannya, Met. Bukan gue anjir, gila. Gue kan cuma saran doang karena dari teman-teman gue biasa jualan dari Instagram gitu, dapat kenalannya gitu. Oh malah kebanyakan di Instagram. Iya, selebgram sekarang coba lihat tuh. Cuma ibaratnya mereka kalau endorsement berapa sih? Ya sih endorse paling berapa ya? Ya paling berapa kalau misalnya lu nggak terkenal, bukan artis ya kan? Iya. Kalau artis kan memang mahal-mahal Iya, kan endorsementnya mahal-mahal. kan. Iya, Apalagi yang biasa papan aja. atas kan gitu. Kayak kalau misalnya cuma selebgram yang terkenal dari follower doang, Iya dapat duitnya juga dapat ya. paling gede paling 2 juta 5 juta ya kan? Iya, Nah, sisanya- itu pun gak sering ya. Iya, itu nggak sering. Mana cukup. Nah, sisanya ya Segitu. udah, lu jualan aja di situ tuh. Tapi kan kalau mereka misalkan dari DM gitu, DM lah katakanlah ya, DM si Gadunnya itu kan pasti nggak mungkin dong pakai akun utama. Ada kadang-kadang pakai akun utama, ada yang enggak gitu. Wah. Mostly kebanyakan pakai akun utama. Oh gitu. Ya? Cuma kan karena emang sama-sama ngerti aja. Oh, berarti Nah, mostly lu pernah dengar gak sih kemarin di Twitter tuh pernah ada apa? yang kejebolan satu tuh. Kejauhan tuh maksudnya gimana? Kayak ibaratnya kasihan sih sebenarnya sih menurut gue ya. Kalau menurut gue kasihan sih. Jadi kayak ada salah seorang selebgram lah yang orang taunya tuh kayaknya dia lurus-lurus aja hidupnya. Iya. Ternyata salah seorang selebgram lainnya yang memang cukup hits lah, tapi dia itu transgender kan, gitu segala macam gitu kan. Tahu-taunya publikasi di Instastory-nya. Kalau misalnya dia pernah melakukan sesuatu lah sama si selebgram ini. Dipublis di situ namanya dia sampai di tag ini segalanya gitu kan, otomatis orang semua langsung tahu kan, wah anjir berarti sama ini dia kayak gini dong. Ternyata dia bisa tahu, kayak gitu. gua tahu ya. Nah, iya. cukup cakep tuh Iya, yang selebgramnya itu. Iya. Nah gitu jadinya gue juga kayak wow ternyata kayak gini bilang kayak gitu kan gitu. Mungkin dia tertipu dari ini kali ya, apa ya, entah tertipu apa emang udah tahu tapi Orang tuh udah tahu lah ini selebgram yang sudah tahu ya. transgender ini gimana gitu. Iya sih, maksudnya kayak ya kita nggak bisa apa ya, artis kan kita ngeliat di TV doang ya. Iya makanya. Kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana kan. Nah gitu maksud gue, ya gue nggak mau ngebahas siapa-siapa orang ini segala macamnya kan mungkin terlalu spesifik banget lah. Iya, Kita iya. ini aja lah. Kita bahas fenomenanya gitu. Tapi kemarin kan kayak bareng gini, artis-artis yang skuter gitu kan, Iya. coba muncul di film-film FTV, tiba-tiba muncullah prostitusi online. Iya, Nah, anjir. kayak gitu kan saya baru terkuaknya sekarang kan. Padahal walaupun sebenarnya itu dari dulu. Iya. Kayak bahkan dari zaman dulu manajemen artis juga segala macamnya, lu kamu terkenal ya udah nih, lu sama om ini sama om Iya, ini sebenarnya biar ada sistemnya semua. sama ya? Sama sistemnya. Gitu. Cuma emang baru kebongkar sekarang aja. Oh, dan sekarang kan orang kayak gampang speak up, dikit-dikit spill. Iya, makanya dia spill gitu kan. Itu kan yang bikin kadang tuh kita sebagai orang atau talent manajemen mungkin kayak agak rancu atau takut kan. Ya itu dia, salahnya kasihannya kalau rugi-rugian itu kalau misalnya tiba-tiba udah ketahuan nih, kebongkar namanya ke publikasi, bisa jadi karirnya hancur juga coy. Kasihan juga di situ sih sebenarnya. Iya, itu yang itu namanya resiko lah ya. Resiko gitu. Lo berani ngelakuin kayak gitu ya lo harus tahu resikonya lah. Iya paham. Dan untuk hal-hal yang terkait apa ya, undercover Jakarta tuh kan kayak mungkin di dunia entertainment udah sering terjadi ya. Udah sering terjadi, cuma kan kayak bukan sesuatu yang common things banget kan. Sebenarnya orang yang mungkin tahu dan terjun dalam dunia entertainment mungkin akan tahu. Tapi kalau misalnya orang-orang awam kan masih misalnya di luar daerah nih, yang di luar Jakarta yang nggak tahu sama kehidupan di Jakarta kayak gimana segala macamnya, taunya oh ini artis ini baik-baik aja nih, apalagi pencitraannya kan selalu artis bagus-bagus kan. Iya, jago banget. Nah, jago banget pencitraannya. Nah, ya itu dia yang membuat orang kayak oh kayaknya lulus-lulus aja orangnya. Tapi di balik itu kan kita nggak tahu tuh. Makanya segala sesuatu yang kita lihat di sosial media itu tidak sesuai dengan ekspektasi kenyataannya.
kehidupannya. Oh iya benar. Itu menurut gue ya, tapi menurut gue sebagian besar orang juga kan berpikir kayak gitu. Karena kayak kehidupannya kayak makmur aja, karena kita tahu memang dia basicnya dia itu selebriti atau misalnya orang tahu pasti kalau misalnya artis itu duitnya banyak. Kan enggak juga artis itu duitnya banyak. Ya belum tahu juga. Kalau misalnya lu bukan segede kayak artis papan atas yang lu terkenal banget udah punya mobil-mobil sport gitu segala macam ya, lu masih sebatas cuma muncul di TV berapa kali doang. Paling berapa sih? Kontraknya juga paling baru berapa? Iya, enggak sering juga. Enggak sering juga, tapi kalau misalnya emang kehidupan bisa sampai lebih itu kan harus jadi pertanyaan juga gitu. Iya, bahkan ada yang mungkin kayak dia tuh baru jadi selebgram bentar terus hilang. Iya, tahu-tahu pas pulihnya udah kemana-mana itu segala macam. Nah, makanya saran gua nih ya buat orang-orang yang menjalani hal kayak gitu, lu mendingan nih ya, kalau misalnya emang lu punya konten dan segala macam, nggak apa-apa, gua nggak menyalahkan. Itu kan jalan pilihan hidup lo. Oh, iya, tapi nggak usah lu publikasi lah. Lu hidup lo seperti diri lu aja gitu. Nikmati aja buat diri lu sendiri. Ibaratnya kalau misalnya lu punya dikasih duit ini segala macam, dikasih punya konten dan segala macamnya, lu investasi lah gitu. Oh iya. Jadi lu nggak usah menunjukkan sesuatu kemewahan lu ke depan umum. Kayak lu butuh pengakuan dari orang itu segala macamnya. Karena kalau misalnya lu sampai dikejar-kejar sama pajak gimana? Oh iya. Lu punya barang mewah tapi lu kagak bayar pajak gimana coba? Iya sih. Kan kita nggak tahu duitnya dari mana. Hukum lagi, kena lagi kan. Tapi emang menurut gue yang lu sebagai misalkan lu tuh sebagai entah lu kucing lah atau lu ayam gitu, lu nih yang sebagai talent yang dibiayain seorang gadun misalkan, kalau lu dibayar gitu, kalau bisa sih duitnya mah diinvestasiin aja. Jadi kan nggak ketahuan. Jangan goblok lagi, jangan lu publikasi pamer. Lu pamer tapi pemasukan lu sebenarnya tuh nggak segitu dari kerjaan asli lo ya, kerjaan halal lu gitu. Kerjaan halal lu gitu. Bahkan kalau misalnya duit lu masukin dari kerjaan haram kan mending lu diem aja gitu. Iya. Kan ada beberapa artis yang mungkin main pinter kan. Jadi kayak misalnya dia nggak publikasi lah seadanya ya kehidupannya. Betul. Tapi kalau misalnya ya kita bilang kalau misalnya skuter atau misalnya yang orang-orang baru kaya baru gitu kan. Mau nggak mau kan semua kayak baru beli misalnya yang brand gadget yang terbaru sekarang ini di publikasi ada unboxingnya gitu segala macam kayak lu pamer, orang juga tahu kerjaan lu apaan coy. Kayak orang kan juga punya otak buat mikir lu kerjaan lu apa, tiba-tiba lu bisa punya itu barang. Nah, orang kan mikir ya makanya. Apalagi sekarang akses teknologi internet gampang banget. Apalagi lu pernah publikasi kehidupan lu sebelumnya atau misalnya orang-orang zaman dulu lo yang sekarang lu udah lupain atau misalnya lu tinggalin tapi demi kepuasan lo saat ini ya kan kita nggak tahu juga. Iya itu apa ya, mungkin apa ya, kayak dalam dirinya tuh pengen ya lihat gue sekarang nih gitu. Iya makanya itu sih orang kan katakan lagi pencarian jati diri. Biasa kan kayak ABG labil kan kayak gitu kan, kayak anak-anak baru gede kan masih pencarian jati diri, masih butuh pengakuan lingkungan gitu segala macam kan, pengen diakuin biar nggak kayak disepelein. Karena kan sekarang kalau misalnya menurut gue itu yang jadi yang bikin gue tuh orang mengejar popularitas tuh sampai gila-gila loh gitu, sampai kayak rela ngelakuin apa aja gitu. Iya, bahkan sampai mungkin dia udah nggak peduli lagi keluarganya ya. Iya makanya nggak peduli lagi nanti malu apa enggaknya gitu. Oh iya, malu apa enggak, terus efeknya apa? Iya, kalau misalnya tiba-tiba ke publikasi, tiba-tiba bocor, misalnya lo ketangkep kena prostitusi online, nah itu sih mampus juga kan. Anjing, prostitusi online tuh dari dulu udah lama banget sebenarnya, parah. Kenapa? Cuma emang baru ke publikasinya sekarang aja kan. Ntar baru tuh orang daerah baru pada kaget tuh. Serius juga gini-gini segala macam. Ya udah lama kali, cuma emang lo nya kagak tahu. Dia kan pemain film A, pemain film B, pemain film C. Kayaknya lo kalau misalnya itu nih pemasukan dari pemain film media sesuai nggak sama pengeluarannya dia atau apa yang dia punya sekarang? Kan kayak gitu mikirnya kan orang, even dia punya acara offline offernya segala macamnya, apakah sebanding gitu? Iya, walaupun secara awal mungkin kita nggak tahu artis tuh berapa sih dapat duitnya gitu. Makanya terus kita nggak tahu proses pembayarannya gimana, penggajiannya kayak gimana. Nah itu dia kan, orang main film juga nggak langsung turun duitnya. Kan belakangan pending selalu kayak gitu kan. Iya, lama. Tergantung rating gitu makanya. Itu yang sebenarnya lo main pinter lah kalau kayak gitu. Tapi ya memang ya, sebagai kita nggak usah ngomong selebgram, artis atau ya sebenarnya karyawan biasa, orang awam pun juga ada sebenarnya yang dibiayain. Banyak banget orang awam gitu. Bahkan ada orang justru supaya nggak ketahuan nih dia main sama siapa-siapa segala macamnya, dia malah nyari orang-orang yang nggak terkenal gitu. Ya, yang main aman lah gitu. Ibaratnya kayak orang-orang baru datang dari kampung atau misalnya orang-orang dari desa gitu segala macamnya. Lu mau datang ke sini, gue biayain semua segala macamnya, tapi lu tinggalnya sama gue. Ada juga kayak gitu. Malah lebih aman gitu ya. Aman kayak gitu. Teman gue salah satunya juga ada kayak gitu. Anjir. Berarti dia modalnya apa dong? Modalnya good looking doang. Oh. Masalah kalau misalnya orang dari kampung, ya masih penampil biasa-biasa aja. Datang ke sini, masalah duit doang coy. Bisa langsung berubah. Jadi fantastis gitu. Mungkin kayak ya dia mukanya nggak jelek lah, standar, tapi udah oke lah. Tinggal make over dikit doang, iya, selesai. Jadi langsung good looking.
Berarti dia kalau kayak gitu kesibukannya apa ya? Ya itu dia, kesibukannya mungkin disuruh ngurus usaha ya gadunya kali ya, kayak gitu. Atau misalnya lu standby aja lah udah di rumah aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Yang penting selalu ada buat gua gitu. Oh gitu ya, waktu dulu ya? Oh, bukan gua, gila. Gua nggak pernah kayak gitu coy. Ada yang gua pernah sekali tuh. Lu pernah sekali? Bukan maksudnya. Gua pernah sekali experience-nya gitu kan. Jadi gua lagi nongkrong di klub gitu kan. Orang padahal dia tuh ibaratnya sesama jenis lah gitu kan. Oh sama jenis sih? Kayak gadun gitu lah gitu kan. Terus tiba-tiba dia nyuruh ada orang situ kan, waiter situ nyamperin gua. Dia bilang gini, mas ya kenapa mbak gitu, mas ada yang mau ngajak kenalan tuh katanya gitu kan. Ngajak kenalan terus siapa gitu. Ini dikasih lah minuman, gua kan dikasih minuman. Ini karena minuman dari dia gitu. Salam whisky gitu. Whisky gitu kan. Oh itu salam balik aja gua gitu kan. Gua ambil minumannya lah kan, lumayan kan dapat minuman gratis kan di klub gitu kan. Gak lama nih orang balik lagi, mas katanya mau nggak short time sama dia 1 juta semalam. Gue kayak anjing, panggil orangnya sini, gue bilang gue bayar orangnya sekalian. Gila kali lu mau bayar gue 1 juta doang. Makanya kayak wah gila gokil. Jadi kayak lu nggak selamanya ibarat lu cuma sekarang ini ya, sekarang nongkrong aja tuh lu bisa ditawar sama orang gitu. Iya nongkrong lu, padahal lu nggak open BO anjir. Lu nggak open BO ditawarin anjir, gimana orang yang open BO gila. Lu cuma duduk diam kan, gue lagi nongkrong kayak lagi chill sama gitu doang kan. Anjing bisa ditawarin gila. Gimana lu yang lu menampilkan all out nih. Iya makanya gila. Tapi duit gitu kan duit panas ya. Duit panas. Makanya ya coba kalau misalnya ditawarin gue gedein dikit, enggak gue agak sedikit berpikir gitu ya. Emang ini 1 juta doang anjing. Ya segitu doang gue bisa dapat juga. Ya 1 juta apa tuh? Gajian kantor cukup. Ya makanya pengeluaran harian gue berapa kan? Berapa batas bawah lo, Matt? Anjing. Tapi kalau misalkan enggak gini, misalkan duitnya dikit gitu. Tapi orangnya tipe lo misalnya, gimana? Ya pikir-pikir dikit lah. Goyang anjir. Kadang kalau masuk tipe kan lumayan juga ya kan. Udah dibayar. Iya, enggak bercanda. Kan dianggap serius lagi sama pendengar lagi ya. Siapa tahu kan ini. Dari belakang aja nih, Ki. Jadi kayak mungkin hal-hal yang gini gue nggak tahu ya. Masuknya ada masuk kelainan nggak sih? Apa enggak ya? Kelainan ya? Antara kelainan sama kebutuhan kan beda-beda tipis kali ya. Iya sih beda-beda tipis ya kalau kebutuhan sama kelainan ya. Ya itu mungkin udah fetishnya kali ya. Kan mungkin zaman sekarang tuh ada yang orang tua sukanya lebih muda sekarang lebih tua. Ya udah common thing saya sih sebenarnya. Kayak ada artis yang udah gue nggak tahu ya, udah tua, badannya tuh udah gede, gendut, terus cowoknya tuh masih muda gitu. Kayak kenal nih gue. DJ. Oh iya. Terus masih muda, masih oke lah badannya gitu. Itu gimana? Gue mikir anjing, walaupun dia bilang kayak syuting apa. Semua adalah mengenai masalah duit. Iya. Ada juga kan misalnya orang-orang manajemen sekarang tuh yang ibaratnya nyari-nyari talentnya di daerah-daerah supaya gampang banget kayak di bego-begoin gitu. Karena orang kota mah susah ya. Kalau orang kota kan udah ngerti duit. Kalau misalnya orang desa kan yang penting yaudah gue terkenal masuk TV gitu ya paling. Kita udah seneng. Cuma dibayar berapa ratus ribu juga oke aja. Yang penting gue masuk TV. Namanya gue kan awal mula karir kan orang pikirnya kan. Iya. Tapi kan dibagi itu kan sebenarnya kayak wah lu dimanfaatin nih. Iya lu sebenarnya dimanfaatin. Ya menurut gue ya lu seharusnya smart aja lah jadi orang itu. Jangan apa-apa cuma karena ngejar popularitas segala macamnya lu ngorbanin segala hal. Kan menurut gue setelah lo itu langkah awal lo itu udah salah, orang udah mencap lo tuh dari awal tuh udah salah gitu. Jadi orang bilang lo tuh gampangan, even nanti lo udah terkenal segala macam ya. Tapi orang tahu dulu lo pernah awalnya gimana gitu. Ya walaupun ya masa lalu ya udah dipendam kubur sama orang yang tahu dulu doang. Orang yang lain nggak bakal tahu, tapi at least kan nama baik lo juga nih pertaruhin gitu. Iya. Terus kalau kita ngomongin entertainment dan undercover Jakarta gitu, mungkin udah banyak yang tahu kayak yang salah satu hal yang gue cukup sering dengar adalah settingan gitu. Settingan ini sering banget kan, kayak
Ini gue nggak tahu ya, apakah ini jadi tren di entertainment sekarang atau dari dulu udah ada tapi sekarang karena sosmed dan teknologi kita lebih gampang aksesnya gitu kan. Sekarang settingan tuh kayak lu sekarang ada di level A, terus si ini tuh di level B. Kalau kita coba setting kalian ada hubungan atau ada percekcokan, kalian tuh akan lebih up. Apalagi misalkan si A mau rilis single atau lu mau ada film mau launching gitu. Pasti. Nah Pasti. itu tuh kayak bisnis kan, jadi bisnis ya. Jadi bisnis sekarang. Jadi udah settingan itu memang udah sesuatu yang common thing saya sih sebenarnya. Kayak ya udah kalau misalnya lo ini sistem pansus di Indonesia itu cukup lancar gitu. Iya ya, pansus Cukup tuh kayak pansus jadi tuh lancar salah banget. satu strategi Parah. kan. Di saat artis ini lagi gaung-gaung nih segala macamnya. Iya. Masuklah kita bikin kasus apa segala sama dia gitu, bikin Iya, iya. prahara gitu Iya, kan. iya. Jatuh-jatuhnya booming juga kan. Coba lihat tuh. Berapa banyak artis yang ngeluarin single sebelum-sebelumnya bikin Iya ya. settingan di segala macamnya. Kasus-kasus apa ya? Kasus apa gitu kan, prahara apa gitu kan. Atau booming juga. Emang orang bakal kepikiran masalah dia sebelum-sebelumnya, ya mungkin kepikiran, tapi ujungnya ya udah penting udah terkenal, laku segala macam selesai. Kemakan juga. Kemakan juga. Nah, orang Indonesia kan gampang banget kemakan sama namanya, mungkin tipikal orang Indonesia dia pengen ikut campur banget urusan orang, pengen kepo urusan orang kan. Iya, iya. Nah, dimanfaatin lah itu. Makanya jadi orang yang kepo-kepo banget. Makanya orang tuh kayak misalkan kasus apa belum selesai tuh orangnya udah diserang dulu gitu. Iya, Padahal lagi diproses nih. Iya, padahal mesti proses kan. Udah dikomen bahkan isu aja baru misalkan si SMB tertangkap. Maksud SMB kan media-media atau siapa tuh, apakah sih ini Iya, langsung netizen tebak kucing kan. Iya, tebak kucing ya. Apa benar itu Kak? Apa benar itu kan kayak gimana gitu. Indonesia ini kan gimana, kita juga sebagai warga awam cuma bisa ngelihat kan, susah Iya, juga makanya. kita nggak bisa ngapa-ngapain Itu. juga. Kalau kita itu menimpa di diri kita, mungkin kita mana berarti kalau misalnya kayak gitu. Saran baru diterima. Nah, beberapa hal yang tadi kita bahas terkait undercover Jakarta mungkin tabu buat orang-orang yang di kampung, ya kan? Kalau buat Jakarta pasti kayak udah biasa aja gitu kan. Lu simpanan siapa lu simpanan ya udah kayak sesuatu hal yang ya biasa aja gitu. Tapi masalahnya kadang suka apa ya, kayak ketika terungkap itu kan gampang banget kesulut, rame gitu. Kita sebagai orang awam, mungkin yang kita orang Jakarta udah tahu kalau orang kampung kayak gitu kan, atau grup-grup WA tuh sih yang anjing sih, atau gampang banget kesebar. Nah, menurut lo kalau misalkan ada hal yang kayak gitu tuh, kita katakan lagi nih, misalkan ini menimpa lu gitu ya, lu misalkan, lu dikabarkan dekat dengan si selebgram A. Nah, terus siapakah sebenarnya Matthew? Dicari tahu background gue, di background check juga ya kan. Itu kan ngeri ya. Ngeri banget coy. Lu kalau misalnya ada di posisi itu, lu ngapain? Gue pastinya akan deactivate semua account social media gue. Gue akan nyewa hacker buat nge-hack tuh semua akun-akun yang ini gue, anjir. Gila kan kepoan orang tuh nomor 1 banget tuh. Iya bener. Tingkat kepo orang Indonesia tuh melebihi detektif coy. Iya parah. Mending detektif bener, ini udah random kemana-mana ya. Parah banget. Judgment. Sebenarnya yang paling mengerikan di Indonesia itu adalah judgmental orang sih sebenarnya. Iya, itu parah ya. Orang lagi berkarya segala macamnya, ada aja gitu yang cari celah-celah buat ngejatuhin ya gitu. Walaupun hal kecil ya. Hal kecil, makanya gue bilang sistem orang iri-irian tuh parah banget sih di Indonesia gitu. Kayak orang nggak bisa ngeliat orang lain sukses gitu. Ada langsung di saat pohonnya lagi naik tinggi, digoyang pakai angin ribut ya kan, tumbang gitu. Kalau misalnya nggak kuat tumbang. Iya, itu dia sih sebenarnya, mental di situ diuji ya. Makanya itu mental diuji banget. Apalagi entertainer. Makanya kalau misalnya lu public figure, ya lu siap-siap aja lah. Atau at least lu jangan aneh-aneh lah gitu. Iya. Kecuali nggak sengaja misalkan video lu tersebar. Nah itu, alhamdulillah sih gue ada video, ada sih. Ada. Cuma saya semoga enggak. Lu taruh di cloud ya? Apa? Dibajak dong sama orang, gila. Google Drive. Iya. Nah, mungkin sebagai penutup nih, apa ya? Kita tadi kan bahas beberapa hal yang terkait undercover gitu. Menurut lo, apakah hal-hal undercover ini ada apa ya, kita bisa lihat POV-nya, point of view baiknya nggak sih, ataukah ya ini akan selamanya kayak gini gitu? Menurut pandangan lu tuh gimana? Ya kalau menurut pandangan gue kan hal yang kayak gini kan sebenarnya kayak pemenuhan kebutuhan aja. Ya masing-masing individu ya. Apa yang disediakan sama orang itu berdasarkan dari ada demand-nya, ada demand dan supply demand lah gitu, prinsip supply demand kan. Kalau misalnya emang nggak ada peminatnya, nggak bakal ada tuh hal yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada peminatnya, ya pasti orang akan menyediakan lah. Secara kan nggak nggerut pasar.
Iya benar. Iya, jadi bener, kayak menurut gue ibaratnya kayak hal kayak gitu pasti akan tetap ada ketika masih ada permintaan atau masih ada orang yang mencari hal yang kayak gitu. Oh, berarti kalau memang kedepannya ini akan hilang ya kita harus bunuh dulu nih demandnya. Jangan dibunuh juga lah, diedukasi aja. Ya maksudnya membunuh dengan edukasi. Bunuh juga kan pasal juga coy. Maksud gue membunuh dengan mengedukasi ya, orang-orang supaya tidak gitu. menyimpang gitu kan. Cuma kan susah juga kan. Kenapa juga fetis? Emang lo bisa kontrol fetis lo kayak gimana? Iya juga sih. Ya makanya. Fetis lo apa BTW? Apa? Itu rahasia lah gila. Gak mungkin kan kalau tiba-tiba gue bilang fetis gue BDSM. Gak mungkin kan kayak gitu kan. Siapa tahu. Kan gak ada salahnya juga. Ya berarti sebut dong kalau gak anjir. Canda BDSM. Ya gak apa-apa. Off the record aja ya. Off the record. Tapi udah ke-record. Oke. Berarti obrolan kita tentang Jakarta, undercover dari Jakarta ini mungkin sampai sini aja, Matt. Nanti kita mungkin di next time kita ngobrol lagi nih. Kan pengalaman lu banyak nih. Ini belum cerita experience pribadi lu baru yang temen gua. Bahaya nih kalau udah pengalaman pribadi nih. Bakal kebongkar semuanya. Oke. Thank you banget Matthew udah sama-sama jadi partner ngobrol gua di episode ini. Ya lain kali kita ngobrol explore lagi ya kan. Lu kan orangnya explorable banget anjir. Gila. Thank you buat yang udah dengerin juga. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye bye. Thank you.